parihamu manami inanami songoninang naposo bulung. Kita mulai acara pertanyaan keluarga AKBP Saresot Mertoba Medan Amplas Distrik 20 Sia Deli Serdang. Tapuji matuhata meredehita sebuk PT nomor 10 itu ayat sada dot ayat dulu Raja Natumimbun. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pertanyaan kita malam ini tertulis pada kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mari kita membacanya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah.
Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Mari demahita sian buku ede nomor 170 sada ayat sada dohot 2 tandai ma'au. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih memberkati kami hingga pada malam ini. Di sini Tuhan kami telah berkumpul untuk melakukan ibadah keluarga kami. Engkaulah yang turut beserta dengan kami sehingga kami dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom. Selamat malam untuk kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan pada malam ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 5, dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan, saya akan membacakannya di tengah-tengah kita. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?
Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan mengusungnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan saat ini menjelaskan tentang cara hidup orang percaya. Latar belakang nats ini berbicara bagaimana cara hidup jemaat mula-mula pada masa itu. Segala harta dan kepunyaan seseorang adalah kepunyaan bersama, milik bersama. Dalam istilah zaman now, saat ini, milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan bukan sebaliknya. Milikmu adalah milikku dan milikku adalah milikku. Ada banyak orang Kristen kini kehilangan cara hidup atau lifestyle yang benar. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita kembali supaya kita hidup sesuai dengan cara yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Secara khusus, kita akan belajar dari kisah hidup sepasang suami istri yang dicatat oleh Alkitab dalam kisah ini, yaitu Ananias dan Safira. Mereka juga ikut berkontribusi atau berpartisipasi dalam menjaga keberlangsungan komunitas itu dengan menjual harta kepunyaan untuk keperluan bersama. Namun persoalannya adalah ada kesepakatan mereka untuk berbohong kepada para rasul. Mereka tidak menyerahkan seluruhnya hasil penjualan itu kepada para rasul. Ananias dan Safira mencoba untuk korupsi kecil-kecilan, tetapi akhirnya berakibat fatal. Hal ini jelas bukan lagi menunjukkan nilai keberimanan yang selama ini mereka pupuk. Bagi orang yang tidak mengetahui apa yang terjadi, Ananias dan Safira tetap akan dianggap sebagai orang baik. Mereka baik karena menjual tanahnya dan hasilnya akan diberikan untuk mencukupkan kebutuhan bersama. Hal ini sungguh patut dipuji. Tetapi Allah tahu semuanya. Tentu Allah tidak dapat dibohongi. Rasul Petrus akhirnya mengetahui tindakan keluarga yang mulai mengembangkan sikap mementingkan diri sendiri atau ego. Petrus menegur sikap yang tidak benar itu. Pertama-tama, dia menegur Ananias yang menyerahkan hasil penjualan tanah tersebut. Kemudian Petrus menegur Safira yang ikut menguatkan pernyataan suaminya mengenai harga penjualan tanah tersebut. Ketidakbenaran yang dilakukan oleh sikap penggelapan atau penipuan atau korupsi sangat tidak disenangi oleh Allah. Hati-hati dengan korupsi kecil-kecilan. Hati-hati dengan sikap yang mau berbohong. Mungkin korupsi kecil-kecilan atau bohong kecil-kecilan itu hal sepele bagi kita. Tetapi ingat, korupsi kecil ataupun besar sama saja dosanya. Sebab dalam kekristenan tidak ada istilah dosa kecil atau dosa besar. Tetapi yang namanya dosa, ya tetap dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kata sepakat, sehati, sepikir sangat penting dalam hidup bersama. Apalagi dalam hubungan antara suami dan istri. Tetapi jangan sampai kesepakatan itu adalah kesepakatan dalam dosa. Kesepakatan dalam kebohongan dan lain sebagainya. Dalam ayat 2 dikatakan, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki
rasul-rasul. Ini berarti istrinya sudah tahu bahwa suaminya Ananias salah, tetapi tidak diingatkan, sehingga akhirnya terjerumus dan mati. Bukan hanya tahu, tetapi lebih jelas lagi dikatakan di ayat 9, bahkan mereka sepakat untuk membohongi hamba Tuhan. Sepakat dalam hal benar itu baik, tetapi sepakat dalam dosa akan menghasilkan kebinasaan. Kebohongan akan tetap terbuka cepat atau lambat. Dan ayat ini hendak mengingatkan kita, jangan sekali-kali mencoba untuk mengelabui atau membohongi hamba Tuhan yang telah diurapi. Pada ayat yang keempat dikatakan, ketika kita mendustai atau membohongi hamba Tuhan, firman Tuhan katakan bukan hamba Tuhannya yang sedang kita bohongi, tetapi Tuhan Allah sendiri. Dan ketika kita berbohong, firman Tuhan juga dengan jelas mengatakan, Bapa kita bukan Tuhan Allah, tetapi iblis. Boleh kita bandingkan dengan Yohanes 8 ayat 44. Upah dari mendustai Allah dan Roh Kudus adalah mati. Dalam ayat 5 dikatakan, saat mendengar perkataan itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Begitu juga dengan Safira pada ayat berikutnya. Mereka sungguh tidak berkenan di hadapan Allah. Baik Ananias maupun Safira tidak akan mampu berdiri di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Teguran yang disampaikan Allah melalui Petrus adalah teguran yang menunjukkan kemarahan Tuhan. Hal ini membuat orang banyak menjadi takut. Tentunya takut untuk berbuat kejahatan. Firman Tuhan bukan mau menakut-nakuti kita, tetapi lebih kepada pemberian pelajaran berharga bagaimana kita masing-masing berperan untuk menjadi orang yang mau berkontribusi bagi jemaat Tuhan. Ketika kita mau memberi, berilah dengan sepenuh hati. Ketika kita mau menolong, tolonglah dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah atau dengan terpaksa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di negara kita Republik Indonesia ada disebut Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang sangat berperan penting dalam membantu atau memantau keuangan dan pejabat di negara kita. Oleh sebab itu, kita juga dalam menata hidup ini harus punya KPK, tetapi bukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang saya maksud. Yang saya maksud KPK dalam hal ini adalah kata K, kesepakatan dalam keluarga berlandaskan takut akan Tuhan. Kata P, putuskan dan jauhi kebohongan. Kata K terakhir, kuasai hati, pikiran, dan jiwa dengan pertolongan Roh Kudus. Dengan adanya KPK, hidup kita senantiasa semakin tertata dan berkenan di hadapan Allah. Dan itulah cara hidup orang percaya yang Tuhan kehendaki. Kiranya dengan firman Tuhan yang kita dengarkan, kita semakin bertumbuh dan berbuah di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberkati kami hingga pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah itu menjadi pegangan hidup kami, sehingga kami boleh melakukan segala kegiatan kami dengan jujur dan berkenan di hadapan-Mu. Tidak berdusta, tidak berbohong, tetapi kami mempersembahkan persembahan yang baik dan harum di hadapan-Mu. Kami bawakan di dalam doa kami ya Tuhan, seluruhnya jemaat-Mu seresot HKBP Martoba ini, dari anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung hingga orang tua. Engkau yang memberkati kami pribadi lepas pribadi, yang sedang duduk di bangku pendidikan, yang sedang dalam pekerjaan. Engkau yang memberkati kami Tuhan, dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampunkan kami agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan-Mu.
Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Mari dimahita sian buku ede nomor 20 ayat sada dot ayat 4 hatani Jehovah. Tapasada rohata martangi yang mahita. Moliate di pasahat nasa rohanami todopanmu ale Tuhan, di pangaramotionmu di ngulunami siantiki nang salpu sahat roh di bagas antikion. Boy hami patupahon pertanyaan nami di bagas nami be, di bagasan hahipason dohot lasni roha nasian hoi. Alani ale Tuhan nunga hutangihon hami hatami, naong di patolhas naposom, na mangajari hami asa totong hami marhabiara tuho. Jala boy hami mangulahon aka ulaw nami hobar tulomo ni roham. Suang-suangani ali Tuhan bonon nami dope totong di tangyang nami, ima pimpinan nami na adong di HKBP. Homa na totong mamasu-masu nasida ali Tuhan. Patau nasida gabi pemimpin nami na adong di huria namion, asa boy nasida memimpin hami hobar tulomo ni roham. Suang-suangani ali Tuhan bonon nami dope totong di tangyang nami, saluhut parhalado ni huriam HKBP Seresot Martoba. Mananggi dia pinasida maringanan di bagasan tikion ale Tuhan. Homa na totong mamasu-masu nasida. Mamasu-masu saluhut aka na niulani tangan nasida. Homa na totong mangalehon di nasida. Roha na olo makobasi huriami hobar tulomo ni roham. Suang-suangani ale Tuhan buanu nami dope totong di tangyang nami. Ima nanaing patupaon ni huriam ma rapot periodisasi di tanggal 31 Julio ale Tuhan. Alani ale Tuhan hodo na totong majongjongi ulauni, jala homa na totong mamasu-masu ulauni, boy merdalan hobar tulomo ni roham. Song-songani ale Tuhan buanu nami dope totong di tangyang nami, saluhut ruas ni huriam na adong di HKBP Saresot Martobaon, mamuka sian dagdanak na poso bulung sahat ro di na tua-tua. Homa na totong mamasu-masu nasida ale Tuhan. Tarlumobi di anak kommu na sedang menjalani pendidikan di bagasan tikon ale Tuhan. Molutung Peter kendala nasida ale Tuhan di aka parsajarion na nipatupa nasida di jabu. Homa na totong mangalehon nasida roha na olo marsiajar jala marbisuk nasida mangulahon saluhut nai di bagasan mulu nasida. Song-songoni ale Tuhan bonon nami dope di tangyang nami, saluhut aka tenaga pendidik na adong di Indonesia ale Tuhan.
Homana totong mamasu-masu nasida, lehon di nasida rohana patas, asaboi nasida mendidik anak didik nasida, obar tulomoni roham. Songsongoni ale Tuhan bono nami dope totong di tangyang nami, saluhut ruas ni huriam na di bagasan parsahiton di tikion ale Tuhan. Porsea dohami naho patanggal parsahiton cian pamatang nasida. Saboi nasida marhahi pason, calaboi nasida manguduti akaulon nasida siganupari. Songsongoni ale Tuhan bono nami dope totong di tangyang nami, waka ruas ni huriam na di bagasan parukilon dia pala tikion. Homa na totong mangapuli roha dohot pikiran nasida. Asa tarapul nasida ale Tuhan, calaboi nasida marlas ni roha, tarlumobi dinalau mamuji dohot pasangapon guar muda badie. Alani ale Tuhan, hola tu tangan pangaramotionmu mahu pasahat kami daging dohot dinami, di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tuhu. Amin. Mari demahita siap buku ede nomor 447 ayat 1 dot ayat 2 dung Tuhan Yesus kuhut papungu pelean. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.